Cerita novel Menantu Pewaris Dewa Obat. Ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 1671. Melihat Lin Mo hendak keluar, Tuan Wan berkata dengan cemas, "Lalu, berapa lama kamu akan kembali?" Setelah mengatakan ini, Tuan Wan langsung menyesalinya. Saat tumbuh dewasa, keluarganya selalu lebih menyukai laki-laki daripada perempuan, dan dia selalu benci kalau dia dilahirkan sebagai perempuan. Selama bertahun-tahun, dia mengenakan pakaian pria dan memperlakukan dirinya sebagai laki-laki. Dia tidak pernah bergantung pada siapapun. Sekarang, di dalam hatinya, dia telah mengembangkan ketergantungan yang tak terkatakan pada Lin Mo. Dia sebenarnya khawatir Lin Mo akan meninggalkannya sendirian. "Lin Mo, segera." "Tuan Wan." "Oh." Lin Mo berjalan keluar ruangan, dan Tuan Wan sedang meringkuk di selimut sendirian. Pada saat ini, dia merasakan perasaan tidak berdaya yang tak terlukiskan. Untungnya, tidak lama kemudian, Lin Mo kembali dengan membawa dua pasang pakaian. Yang satu berbusana pria dan satu lagi berbusana wanita. Keduanya terlihat biasa saja, sekilas terlihat seperti pedagang kaki lima. Lin Mo menundukkan kepalanya dan melemparkan dua pakaian ke tempat tidur. "Kamu ganti baju dulu. Aku di depan pintu, telepon aku jika kamu butuh sesuatu." Lin Mo keluar dari kamar dan menutup pintu. Tuan Wan memandangi dua pasang pakaian di depannya dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia pertama kali mengulurkan tangan dan menyentuh pakaian wanita itu adalah pakaian wanita yang sangat biasa, namun keinginan kuat tiba-tiba muncul di hatinya untuk mencoba gaun indah ini. Anda tahu, dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu sejak dia masih kecil. Untuk waktu yang lama, satu-satunya harapannya adalah menjadikan dirinya lebih kuat, mengungguli semua anak laki-laki di keluarga, membuat orang yang lebih tua terkesan, dan membuat mereka tidak lagi meremehkannya karena dia perempuan. Ia bahkan merasa malu sebagai perempuan dan merasa minder karena ia bukan laki-laki. Dia tidak pernah berpikir untuk memakai pakaian wanita. Ketika dia melihat Wan Zi mengenakan pakaian warna-warni itu, dia merasa seperti dia membenci setrika. Namun kini, ia tiba-tiba ingin mencoba pakaian wanita tersebut, meski hanya sebentar. Namun, setelah berjuang cukup lama, dia akhirnya menyerah. Dia mengertakkan gigi, mengambil pakaian pria dan memakainya. Setelah itu, dia mengumpulkan keberanian dan memanggil Lin Mo. Mereka berdua berdiri di dalam ruangan, dan suasana tiba-tiba terasa sedikit canggung. Setelah sekian lama, Lin Mo berbicara lebih dulu. "Qian Yongan dan Gu Zun pasti pergi mencari Zue Qing. Kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama." Tuan Wan mengangguk, "Tidak apa-apa. Ayo, cari tempat persembunyian dulu, dan aku akan memberikannya padamu. Hubungi keluarga dan minta keluarga mengirim seseorang untuk menjemput kami." Keduanya berjalan keluar hotel dan pergi dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Setelah lebih dari 1 jam berlari kencang, Lin Mo tiba di daerah perkotaan di sebelah kota Yunnan. Keduanya menemukan tempat untuk bersembunyi sementara, dan Wan segera menghubungi keluarga tersebut. Lin Mo juga menelepon He Qiansui dan menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa dia sudah berada di pesawat kembali ke kota Guangyang. Dia juga khawatir jika dia melarikan diri, Zue Qing akan mempermalukan He Qiansui. Namun, kini tampaknya Zue Qing benar-benar berprinsip dalam melakukan sesuatu. Dia menyelamatkan Zhang Jiuduan, dan Zhu Yexing melepaskan He Qiansui. Bahkan jika dia melarikan diri, Zhu Yexing tidak akan pernah menangkap He Qiansui lagi. Ini adalah janjinya. Meskipun Zhu Yexing sangat kejam, dia menepati janjinya dan membuat orang yakin. Tuan Wan meletakkan ponselnya dan wajahnya akhirnya menjadi lebih gembira. "Dokter Ajaib Lin, keluarga telah mengirimkan sejumlah besar ahli dan mereka akan tiba di sini dalam waktu 3 jam. Lin Mo mengangguk, "Itu bagus." Petik 2. Dalam 3 jam, bahkan jika Zue Qing memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kita akan meninggalkan kota Yunnan. Mereka pasti tidak akan dapat menemukan tempat ini dalam waktu singkat. Kita hanya perlu menghindari ini jangka waktu tertentu. Setelah beristirahat sebentar, hari sudah gelap gulita. Lin Mo dan Tuan Wan turun ke bawah dan makan di restoran kecil di sebelah mereka. Sejak mereka diserang hingga saat ini, Lin Mo dan Tuan Wan belum makan selama beberapa jam dan sudah kelaparan. Duduk di restoran kecil ini, terlihat Tuan Wan merasa sangat tidak nyaman.
Dia belum pernah memasuki warung pinggir jalan yang kumuh, apalagi duduk di tempat makan yang kotor, yang cukup sulit dia terima. Lin Mo sudah cukup terbiasa dengan lingkungan ini, lagi pula dia selalu makan di warung pinggir jalan seperti ini sebelumnya, dan dia semakin menyukai lingkungan di sini. Lin Mo selesai makan semangkuk mie, sedangkan Wan Gongxi di seberangnya hanya mengambil beberapa gigitan kecil, sangat sulit baginya untuk menelan. Melihatnya seperti itu, Lin Mo tahu bahwa putri kaya ini tidak dapat menerima lingkungan di sini. Lin Mo menyapa pelayan dan menyajikan seporsi nasi putih. Melihat nasi putihnya, Tuan Wan akhirnya nafsu makannya bertambah dan memakannya. Dan dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menggigit makanannya. Setelah makan semangkuk nasi, Pak Wan akhirnya kenyang. Dia memandang Lin Mo yang duduk di seberangnya, pipinya tidak bisa menahan memerah, dan berbisik, "Terima kasih." Lin Mo tertegun, "Terima kasih untuk apa?" Wan Gongxi tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya berterima kasih kepada Lin Mo atas kehati-hatiannya, mengetahui bahwa dia menurutku kotor, jadi aku khusus memesan semangkuk nasi putih untuknya. Tapi, bagaimana dia bisa mengatakan ini? Lin Mo tampak ambigu, tidak yakin apa yang sedang terjadi pada Tuan Wan. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan tiba-tiba datang dari samping, "Paman, belilah buket bunga. Harganya sangat murah. Tolong." Lin Mo menoleh dan melihat seorang gadis kecil membawa keranjang bunga di sebelahnya, memohon seorang pria membeli bunga. Pria itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan mendorong gadis kecil itu ke tanah. "Pergilah, jika kamu menggangguku lagi, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati." Gadis kecil itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melakukannya, mengucapkan sepatah kata dan diam-diam mengambil bunga yang berserakan di tanah. Menyentuh lutut yang memar, berjalan menuju orang lain dengan air mata berlinang, dan terus memohon. Namun, dalam perjalanannya, hanya sedikit orang yang membeli bunga, tetapi dia mendapat banyak perhatian. Akhirnya, dia sampai di sisi Lin Mo. Matanya sedikit putus asa, tapi dia masih mengumpulkan keberanian dan berbisik, "Paman, belilah seikat bunga." Lin Mo langsung mengeluarkan segepok uang dari tubuhnya, "Aku membeli semua bungamu." Gadis kecil itu tertegun. Dia tidak menyangka akan bertemu orang sebaik itu. Lin Mo memberinya uang dan langsung mengambil keranjang bunga. Gadis kecil itu memegang uang itu, dengan air mata berlinang, dan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Lin Mo. Gadis kecil itu lari dengan gembira, tetapi semua orang di sekitarnya berbisik, dan semua orang penuh cemoohan, "Si bodoh ini, bisakah kamu tertipu oleh tipuan semacam ini? Hahaha, apakah kamu sakit setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli bunga?" Tuan Wan juga mengerutkan kening dan berbisik, "Dr. Lin, gadis kecil ini mungkin dikendalikan oleh beberapa orang jahat untuk menjual bunga. Ini benar-benar penipuan, bagaimana Anda bisa membelikannya bunga?" Lin Mo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Bahkan jika dia dikendalikan oleh seseorang untuk menipu uang, dia tetaplah anak yang miskin, bukan?" Tuan Wan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia telah melihat terlalu banyak situasi serupa dengan gadis-gadis kecil ini, dan dia tahu betul bahwa gadis-gadis kecil seperti itu dikendalikan oleh beberapa orang untuk menjual bunga. Dia tahu dari awal sampai akhir bahwa mereka adalah penipu, jadi dia tidak pernah membeli bunga sama sekali. Tapi sekarang, kata-kata Lin Mo tiba-tiba mengejutkannya. Ya, mereka pembohong. Namun, bukankah lebih menyedihkan harus menipu uang di usia yang begitu muda? Tuan Muda Wan tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Mo. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa pria di depannya sebenarnya memiliki kualitas mulia yang melampaui segalanya. Wan Gongxi tiba-tiba merasa bahwa waktu yang dihabiskan bersama Lin Mo telah menyegarkan banyak persepsinya sebelumnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Lin Mo padanya sebelumnya. Di mata dokter, semua kehidupan adalah setara dan harus diperlakukan sama. Atau, di mata Lin Mo, semua makhluk hidup adalah sama. Ini adalah kualitas dalam dirinya yang melampaui manusia biasa, ini adalah semacam belas kasih terhadap semua makhluk hidup, ini adalah sifat yang sama sekali tidak dimiliki oleh anak-anak dari keluarga bangsawan ini. Tuan Wan memandang Lin Mo. Entah kenapa, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuh Lin Mo tampak bersinar. Ini mungkin yang disebut pesona kepribadian. Lin Mo bertanya, "Apakah Anda kenyang?"
Tuan Wan, dia hanya mengucapkan sepatah kata, tetapi menemukan bahwa ekspresi Lin Mo tiba-tiba berubah. Lin Mo tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, pergi dan mengemudi. Kemudian, Lin Mo dengan cepat berlari menuju pintu. Tuan Muda Wan terkejut, apa yang terjadi dengan Lin Mo? Dia berbalik dan melihat seorang wanita di Xing Yi berdiri di sudut jalan. Wanita itu membawa pisau panjang di punggungnya dan wajahnya ditutupi lapisan kain kasa hijau, jelas dia adalah daun bambu berwarna hijau dari Sichuan. Ekspresi Tuan Wan juga langsung berubah. Mereka semua bersembunyi di sini, bagaimana Zhu Yexing menemukan mereka? Bagaimana denganmu? Tuan Wan bertanya dengan tergesa-gesa. Berkendaralah ke pintu untuk menjemputku. Jika aku tidak bisa lari, jangan khawatirkan aku. Kamu bisa membawa orang-orang dari keluarga Wan untuk menyelamatkanku. Lin Mo berteriak dengan suara rendah. Dia sudah berjalan ke pintu sambil mengepalkan tangan dan menatap ke seberang daun bambu hijau. Tuan Wan tahu bahwa Lin Mo berencana menunda waktu untuknya di sini. Saat ini, Wan Gongzi tidak memiliki ibu mertua, jadi dia segera berlari keluar dan pergi ke sisi lain. Pada saat ini, daun bambu hijau juga ikut bergerak. Dia datang perlahan dari sudut jalan, tidak mempercepat karena Tuan Muda Wan pergi. Di matanya, sepertinya Lin Mo dan Tuan Muda Wan tidak mungkin melarikan diri. Lin Mo merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia tahu betul bahwa meskipun dia meminum qi dan pil darah, dia tetap bukan tandingan Zhu Yeqing. Jika keduanya benar-benar berhadapan, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan tetap di sini. Untungnya, Tuan Wan sedikit lebih cepat. Ketika Zhu Yeqing hendak tiba di sini, dia melaju dan berkata, Dr. Lin, cepat masuk ke mobil. Lin Mo tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan segera melompat ke dalam mobil. Aku yang menyetir, teriak Lin Mo. Tuan Wan tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun dan segera menyerahkan kursi pengemudi. Lin Mo memegang kemudi dan menekan pedal gas ke lantai kendaraan meraung dan bergegas menuju Zhu Yexing. Tuan Wan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, Dr. Lin, apakah Anda akan membunuhnya? Tidak ada gunanya, King Gong Zhu Yexing sangat bagus. Lin Mo tidak berkata apa-apa, hanya pergi sambil mengaum. Jejak rasa jijik melintas di mata Zhu Yeqing, dan dia berlari menuju kendaraan tanpa menghindarinya. Hanya 10 meter dari Zhu Yexing, Lin Mo tiba-tiba mengubah arah, dan kendaraan tiba-tiba berbalik dan berbelok langsung ke jalan di sebelahnya. Zhu Yeqing telah menggenggam gagang pisau panjang itu, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat Lin Mo mengemudi ke jalan di sebelahnya, dia menjadi marah. Bisakah kamu lari? Zhu Yeqing berteriak dengan marah, mempercepat dan berlari ke arahnya, siap mengejar. Siapa sangka begitu ia melangkah 2 langkah, tiba-tiba kakinya menjadi kosong. Penutup lubang gat yang ia injak ternyata jelek, dan ia injak. Zhu Yexing sama sekali tidak mengharapkan situasi seperti itu, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali, separuh tubuhnya langsung jatuh ke dalam sumur. Pada saat ini, Lin Mo tiba-tiba memutar bagian depan mobil dan bergegas menuju Zhu Yexing, berniat membunuh Zhu Yexing di tempat. Mata Wan Gongzi melebar, dia akhirnya tahu apa yang akan dilakukan Lin Mo. Dia tidak berniat melarikan diri sama sekali. Dia benar-benar ingin membunuh Zhu Yexing. Faktanya, Tuan Wan tidak tahu bahwa Lin Mo baru saja menabrak Zhu Yeqing, sebenarnya untuk membuatnya marah. Saat Lin Mo turun tadi, dia melewati penutup lubang gat dan menemukan ada yang tidak beres dengan penutup lubang gat. Dia tidak peduli pada saat itu, tetapi setelah Zhu Yexing muncul, dia tiba-tiba menemukan bahwa penutup lubang gat dapat digunakan sebagai jebakan. Dia sengaja berputar di depan Zhu Yexing untuk membuat marah Zhu Yexing dan membuatnya mengejarnya. Seperti yang diharapkan, Zhu Yexing tertipu dan langsung berlari. Akibatnya dia menginjak penutup lubang dan jatuh ke dalam perangkap. Lin Mo memanfaatkan kesempatan itu, bagaimana dia bisa melepaskannya. Dia langsung melaju, berniat menghadapi iblis wanita ini. Menghadapi kendaraan yang mengancam, Zhu Yexing juga mengerutkan kening dan sudah memegang gagang pisau dengan tangan kanannya. Di saat kritis ini, kecelakaan terjadi secara tiba-tiba. Lin Mo tiba-tiba mengubah arah, dan kendaraan itu melewati Zhu Yeqing dan langsung menabrak dinding di sebelahnya. Zhu Yeqing mencabut pedang panjangnya setengah kaki, dan berencana menggunakannya. Dia tidak menyangka Lin Mo akan melakukan hal seperti itu, yang membuatnya bingung sejenak.
Secara logika, dengan kesempatan sekali seumur hidup, bukankah Lin Mo harus menemuinya begitu saja? Bahkan Zhu King tidak yakin apakah dia bisa lolos dari bencana ini sekarang. Tapi kenapa Lin Mo tiba-tiba berubah pikiran? Zhu King tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia segera melompat keluar dari lubang gat. Lin Mo kehilangan kesempatan ini dan segera pergi dengan panik. Zhu King berdiri di sana, dia tidak mengejarnya, tetapi melihat ke belakang. Tidak jauh di belakangnya, berdiri seorang gadis kecil. Gadis kecil itu memegang sekeranjang bunga dan berdiri di sana dengan bodoh, seolah dia ketakutan dengan situasi barusan. Jelas sekali, jika Lin Mo bertemu Zhu King sekarang, dia juga akan bertemu gadis kecil ini. Oleh karena itu, ketika Lin Mo mengubah arah pada saat kritis, bukan karena dia tidak ingin memukul Zhu King, dia hanya tidak ingin menyakiti gadis kecil itu. Zhu King menatap gadis kecil di belakangnya beberapa saat, dia mengenali gadis kecil ini sebagai orang yang baru saja menjual bunga kepada Lin Mo. Sekarang, dia membawa sekeranjang bunga lagi dan datang untuk menjual bunga lagi. Jelas sekali bahwa dia adalah tipe gadis penjual bunga yang dikendalikan oleh penipu. Namun, saat melihatnya, ada kelembutan langka di mata Zhu King. Dia berjalan mendekat, dengan lembut membelai rambut gadis kecil itu, dan berbisik, "Tidak apa-apa, jangan takut." Gadis kecil itu mengangguk patuh, dan berbisik, "Kakak, belilah buket bunga." Zhu King melihatnya, keranjang bunga berkata dengan lembut, "Tunggu aku saudari, aku akan segera membelinya." Setelah mengatakan itu, Zhu King berdiri dan dengan cepat bergegas ke gang di sebelahnya. Lin Mo melewatkan kesempatan itu dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan menuju ke luar kota. Tempat ini telah ditemukan oleh Zhu King, dan dia tidak bisa lagi tinggal di sini. Melaju kencang, kendaraan melaju ke luar kota dalam waktu hampir 10 menit. Melihat tidak ada yang mengejarnya, Lin Mo akhirnya menghela nafas lega. Bagaimana Zhu King menemukan tempat ini? Lin Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Wan juga memasang ekspresi bingung di wajahnya, "Saya tidak tahu. Kami berlari ke sini dan tidak ada yang tahu. Bagaimana kami menemukannya?" Tepat ketika mereka berdua terkejut, sebuah sudut muncul di depan dari mereka. Lin Mo mengitari tikungan dan tiba-tiba menemukan ada seseorang yang berdiri di tengah jalan di depan, dan itu adalah Zhu King. Ekspresi Lin Mo tiba-tiba berubah, bagaimana daun bambu hijau ini mengejarnya ke sini. Jalan pegunungan sempit dan tidak mungkin untuk berbelok. Lin Mo mengertakkan gigi, tiba-tiba menginjak pedal gas, dan melaju dengan kecepatan tinggi, dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, Zhu King juga memegang gagang pisaunya. Ketika kendaraan melaju di depannya, dia mendengar suara dentang dan pedang terhunus. Zhu King memegang pisau di kedua tangannya, menghadap kendaraan, dan tiba-tiba tertabrak dengan pisau. Lin Mo dan Tuan Wan melihatnya dengan jelas. Pisau panjang berwarna hijau daun bambu menghantam bagian depan mobil dengan keras, seperti sepotong tahu, dan bagian depan mobil terbelah. Kendaraan itu masih melaju ke depan, dan pisau panjang Zhu King menebas seluruh kendaraan, dengan paksa membelah kendaraan menjadi dua. Lin Mo dan Tuan Wan langsung jatuh ke tanah. Saat ini, keduanya sedang bingung. Lin Mo tahu bahwa dengan kekuatan Zhu King, mustahil untuk memukulnya sampai mati dengan mobil. Tapi dia tidak pernah membayangkan Zhu King bisa menjadi begitu kuat. Dengan satu serangan, mobil itu terbelah menjadi dua bagian. Berapa besar kekuatan yang harus dihasilkan? Seberapa tajam pisau ini? Baru pada saat itulah Lin Mo akhirnya melihat dengan jelas seperti apa bentuk pisaunya. Pisau panjang ini lebarnya kurang dari 3 jari, persis seperti pedang. Bilahnya seperti es seperti salju, dan di bawah sinar bulan malam, ia memantulkan cahaya bulan dan memancarkan semburan cahaya dingin. Pisau yang begitu panjang dan tipis itu benar-benar membelah mobil menjadi dua. Pada saat ini, Zhu King berjalan ke arah Lin Mo dan meletakkan pisau panjang tepat di leher Lin Mo. Energi pedang itu sangat dingin sehingga Lin Mo merasa seolah-olah ada es batu yang diletakkan di lehernya. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhu King menggunakan kayu murbei sebagai kotak pisaunya. Pisau ini terbuat dari besi dingin yang berumur ribuan tahun. Besi dingin sangatlah keras, tetapi ia juga memiliki sifat dinginnya sendiri, dan suhu dinginnya sangat luar biasa. Ketika orang awam memegang pisau jenis ini, mereka mudah terserang udara dingin.
Gunakan kayu murbei untuk menahan dingin. Melihat Lin Mo ditodong pisau, Tuan Wan menjadi cemas. Zhuye King, apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Dr. Lin menyelamatkan hidupmu sekarang. Tetapi kamu ingin membunuhnya sekarang. Apakah Anda ingin memberitahu saya alasannya? Zhuye King bahkan tidak melihat ke arah Tuan Wan, tetapi menatap Lin Mo dengan dingin. Lin Mo sedikit takut dengan tatapannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Karena aku jatuh ke tanganmu, aku akan membunuh atau memotongnya sesukamu." Kamu tidak perlu bertanya padaku. Karena saya berjanji untuk merawat Tuan Wan, maka kami pasti akan menyembuhkannya. Petik 2. Meskipun saya, Lin Mo, tidak memiliki banyak kemampuan, saya bukan tipe orang yang rakus hidup dan takut mati. Zhuye King menatap Lin Mo sebentar, dan tiba-tiba memasukkan pisau panjang itu ke sarungnya. Pada saat ini, Lin Mo dan Tuan Wan tercengang. Zhuye King bukanlah tipe orang yang baik hati dan berhati lembut. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka tapi tidak membunuh mereka? Zhuye Xing berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan suara dingin, "Lin Mo, aku akan mengampuni hidupmu kali ini, tapi hanya kali ini. Ingat, lain kali kamu jatuh ke tanganku, aku akan membunuhmu juga." Setelah itu, Zhuye King berbalik dan pergi. Di tempat kejadian, Lin Mo dan Wan Gongxi saling memandang, keduanya tercengang. Apa yang terjadi dengan daun bambu hijau? Bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Namun, keduanya tidak punya waktu untuk berpikir banyak sekarang. Keduanya dengan cepat berdiri dan meninggalkan tempat di sepanjang jalan setapak. Bahkan jika Zhuye King tidak membunuh mereka, Qian Yongan dan Gu Zun mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, Lin Mo dan Tuan Wan harus melarikan diri dari tempat ini secepatnya. Adapun Zhuye Xing, dia berdiri di sudut, melihat Lin Mo pergi, matanya sedikit linglung sejenak. Setelah sekian lama, dia menghela napas pelan dan berbalik ke arah kota. Dia berjanji pada gadis itu bahwa dia akan kembali dan membelikannya bunga, jadi tentu saja dia harus menepati janjinya. Malam itu, terjadi pembantaian tragis di kota ini. Kelompok pedagang yang bersembunyi di kota biasanya membuat anak-anak berjualan bunga dan mengemis untuk mendapatkan uang. Mereka merajalela di kota dan tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka. Akibatnya, kelompok orang ini dibantai dalam semalam, dan tidak ada satupun yang selamat. Terlebih lagi, yang terpenting adalah kondisi kematian orang-orang ini sangat menyedihkan. Mereka semua terbelah menjadi dua bagian, dan tidak ada seorang pun yang memiliki tubuh utuh. Anak-anak yang diculik juga berhasil diselamatkan. Tidak hanya itu, si pembunuh juga meninggalkan sejumlah besar uang dan pesan rakit, meminta orang-orang untuk memulangkan semua anak tersebut. Lin Mo membawa Tuan Wan ke pegunungan dan datang ke sebuah desa. Tuan Wan segera mengeluarkan ponselnya dan ingin menghubungi anggota keluarga. Lin Mo langsung menghentikannya dan bahkan membuang ponselnya. Tuan Wan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. "Apa yang kamu lakukan? Lin Mo, tidakkah menurutmu agak aneh bahwa kita ditemukan oleh Zhuye Xing kali ini?" "Tuan Wan, mengapa demikian?" "Sangat aneh. Lin Mo, alasan mengapa kami bersembunyi di sini adalah, hanya Anda dan saya, serta orang-orang dari keluarga Wan Anda yang tahu." Petik 2. Akibatnya, Zhuye King menemukan tempat ini. Ekspresi Tuan Wan berubah. Anda meragukan saya, keluarga Wan." Lin Mo berkata dengan lembut, "Itu berbahaya. Anda harus memiliki hati manusia, dan Anda harus memiliki hati untuk waspada terhadap orang lain. Jika ini adalah hari biasa, Tuan Wan akan mulai berdebat langsung dengan Lin Mo. Tapi kali ini, Tuan Wan tenggelam dalam perenungan mendalam. Dalam hatinya, kepercayaannya pada Lin Mo telah melampaui kepercayaannya pada Wan Jia. "Saya hanya memberitahu ayah saya tentang posisi kami. Ayah saya pasti tidak akan menyakiti saya," bisik Tuan Wan. "Lin Mo, apakah ayahmu secara pribadi memimpin tim untuk menyelamatkanmu?" Tuan Wan menggelengkan kepalanya. "Itu jelas tidak mungkin. Kakekku dalam kondisi kritis sekarang. Dia tidak bisa meninggalkan keluarga Wan. Dia pasti telah mengirim ahli keluarga ke sini, lalu pergi ke kota Yunnan dan bertemu dengan paman kedua saya." Pada titik ini, ekspresi Wan Gongxi tiba-tiba berubah. Dia pasti telah memberitahu paman kedua saya lokasinya, kan? Lin Mo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Wan Zifeng." Tuan Wan mengangguk perlahan, dan raut wajahnya berubah pucat.
Dia tahu karakter ayahnya dalam melakukan sesuatu, bahkan jika dia mengirimkan ahli keluarga, dia tidak akan memberitahu orang-orang ini tentang lokasinya. Dia hanya akan memberitahu lokasinya kepada orang yang dia percayai, jadi dia pasti memberitahu Wan Zifeng lokasinya, bagaimanapun, dia adalah saudara kandungnya, dan kemudian Wan Zifeng akan memimpin orang untuk menyelamatkan Wan Gongxi. Dengan kata lain, selain ayahnya, satu-satunya yang mengetahui lokasi mereka adalah Wan Zifeng. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Itu paman keduaku, dia melihatku tumbuh dewasa. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Wan Gongxi menggelengkan kepalanya berulang kali, dia keras percaya. Lin Mo mengerutkan kening. Jika Wan Zifeng mengetahui lokasi mereka, maka masalah ini pada dasarnya akan jelas. Wan Zifeng pasti membocorkan lokasinya. Wan Zifeng sangat sombong dan sombong. Kali ini di konferensi pers, dia kehilangan muka. Dia pasti menyalahkan segalanya pada Lin Mo. Dia sendiri ingin membunuh Lin Mo. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia membocorkan lokasi Lin Mo dan ingin menggunakan tangan Zhu Yeqing untuk membunuh Lin Mo. Hanya saja orang ini terlalu kejam. Lin Mo juga memiliki keponakannya di sampingnya. Apakah dia peduli dengan hidup dan mati keponakannya? Wan Gongxi terlihat tertekan, dia tidak ingin mempercayai hal-hal ini. Setelah merenung sejenak, Lin Mo berkata, belum pasti apakah posisinya terungkap. Petik 2. Namun, orang ini tidak bisa dipercaya lagi. Kita tidak bisa mengandalkan keluarga Wan lagi. Kita harus menemukan cara untuk pulang sendiri. Tuan Wan, bagaimana cara kita kembali? Diperlukan setidaknya 1 hari penuh untuk sampai ke rumah kita dari sini dengan mobil. Baik kita naik kereta api atau pesawat, kita pasti akan segera ketahuan. Lin Mo melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Kita bisa menyamar, lalu pergi ke Provinsi Tenggara. Tuan Wan berpikir sejenak, dan sekarang ini adalah satu-satunya cara, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Lin Mo mengeluarkan peralatannya sendiri dan menempelkan janggut pada Tuan Wan. Dia juga memperbaiki wajahnya dan mengubahnya menjadi penampilan seorang pemuda. Adapun Lin Mo sendiri, dia menggelapkan wajahnya dan menambahkan beberapa janggut, membuatnya tampak seperti pria kasar. Setelah itu, keduanya menemukan sebuah mobil van di desa tersebut dan melaju di sepanjang jalan menuju Provinsi Tenggara, kota Yunnan. Di kedai teh terpencil, Wan Zifeng duduk bersama Qian Yongan dan Gu Zun. Wajah Qian Yongan penuh kegembiraan, pria bernama Lin pasti sudah mati. Saya menerima kabar bahwa mobil yang dikendarainya terbelah 2 dengan pisau. Pasti dibelah oleh Zhu Yexing. Selain dari itu Zhu Yexing, siapa lagi yang bisa memiliki keterampilan seperti itu? Wan Zifeng berkata dengan cemas, meskipun saya mengatakan itu, saya masih merasa tidak nyaman karena saya tidak menemukan mayatnya. Bagaimana kalau Anda pergi, minta Zhu Yeqing untuk melihat apakah ini 2 orang hidup atau mati? Qian Yongan memelototinya, apakah kamu gila? Siapa yang berani bertanya tentang pekerjaan Zhu Yeqing? Sudah kubilang, jangan khawatir. Apakah kamu masih tidak tahu siapa Zhu Yeqing adalah? Selama dia mengambil tindakan, dia pasti tidak akan dibiarkan hidup. Petik 2. Selain itu, ada sungai di sebelah jalan itu. Petik 2. Saya kira kedua orang ini terbunuh. Setelah kematian, mayatnya dibuang ke sungai, dan sekarang mereka mungkin diumpankan ke ikan. Gu Zun juga mengangguk, ya. Kamu tidak lihat, Zhu Yeqing lari ke kota untuk membunuh semua penyelundup manusia itu. Misi utamanya di sini adalah membunuh Lin Mo. Jika Lin Mo tidak mati, bagaimana dia bisa melakukan hal lain? Setelah mendengar ini, Wan Zifeng akhirnya menghela nafas lega, itu bagus, itu bagus. Qian Yongan mendekat ke Wan Zifeng dan berbisik, Tuan Wan, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah Lin Mo. Kalau begitu masalah saya, Wan Zifeng berkata dengan tenang. Tidak masalah. Ketika saya kembali, saya akan membantu Anda menghancurkan farmasi Sutemani segera. Petik 2. Ketika saatnya tiba, Zhai Zhaowan akan tetap jatuh ke tanganmu, dan kamu akan tetap menjadi penguasa Provinsi Shu. Qian Yongan tidak bisa menahan kegembiraannya, terima kasih banyak, Tuan kedua. Kilatan melintas di mata Wan Zifeng, dan dia menatap Gu Zun, bagaimana dengan masalahku? Gu Zun mencibir dan menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Wan Zifeng. Wan Zifeng membuka kotak itu dan menemukan setumpuk telur serangga putih di dalamnya.
Ini telur-telur Gu yang saya pelihara selama 13 tahun, yang disebut Gu tanpa bayangan. Gu jenis ini lambat pengaruhnya, dibutuhkan 2 hingga 3 hari untuk membuat orang jatuh ke dalam racun. Namun, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak bisa menahan racun semacam ini, selama kamu memberiku cukup waktu, bahkan 6 raja di dunia, aku bisa membuat mereka jatuh ke dalam racun itu, dalam Situasi saat ini, kakak laki-laki Anda tidak siap untuk Anda dapat dengan mudah mendekatinya, ini adalah kesempatan terbaik. Anda hanya perlu mengambilnya kembali dan mengikuti metode yang saya katakan untuk menyihir tuan keluarga Anda sedikit demi sedikit. Petik 2. Dalam waktu kurang dari 3 hari, dia pasti akan dikendalikan olehmu. Pada saat itu, seluruh keluarga Wan akan menjadi milikmu. kata Gu Zun bangga. Wan Zifeng sangat gembira, benarkah? Hebat dengan Gu ini, saya dapat sepenuhnya mengendalikan keluarga Wan. Qian Yongan, Tuan Gu, ketika saya mengendalikan keluarga Wan, apa yang akan terjadi pada kalian berdua? Jika kamu melakukan sesuatu, itu tidak masalah sama sekali. Jangan lupa, keluarga Wanku bisa bersaing dengan 6 raja di dunia. Qian Yongan dan Gu Zun juga sangat gembira. Qian Yongan berkata dengan penuh semangat, Tuan kedua, selama Anda jika kita bergabung, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat kita lakukan. Wan Zifeng tertawa, itu benar. Jika kita bertiga bergabung, bahkan Tuan itu, Sue Wu, aku akan berani melawannya. Mari kita hancurkan. Petik 2. Saat aku menyelesaikan masalah keluarga, aku secara pribadi akan bunuh diri dan pergi ke kota Guangyang. Nan Batian beruntung, dia pergi ke ibu kota untuk mati. Kalau tidak, aku akan menyelesaikannya bersamanya. Aku ingin orang-orang di dunia tahu bahwa 10 keluarga teratas kita di Tiongkok tidak sebanding dengan sampah semacam ini. Petik 2. Qian Yongan dan Gu Zun sama-sama bersemangat. Dengan Wan Jia sebagai pendukungnya, mereka juga akan bisa sukses di masa depan. Bisa berjalan ke samping. Suatu hari kemudian, Wan Zifeng bergegas kembali ke keluarga Wan dan membalas berita bahwa Wan dibunuh oleh Su Yexing. Semua orang di keluarga Wan gempar saat mendengar berita itu. Wan Yongfeng, kepala keluarga Wan, tertegun di tempat, dan cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah tanpa disadari. Tuan muda Wan adalah putrinya, meskipun dia biasanya memperlakukan putrinya ini dengan nada tegas dan bahkan sering mengeluh bahwa dia bukan laki-laki. Tapi, bagaimanapun juga ini adalah anaknya. Bagaimana Wan Yongfeng bisa menerima berita kematian putrinya? Dia tiba-tiba berdiri dan meraung dengan marah, Su Yexing, kamu sangat berani. Apakah kamu benar-benar mengira keluarga Wanku sudah mati? Kemarilah, pergi dan undang 3 tamu terpenting keluarga untukku. Aku ingin mereka untuk menangkap Su Yexing. Tidak ada seorang pun di keluarga Wan yang keberatan sekarang. Orang-orang dari keluarga Wan dibunuh oleh Su Yexing. Ini merupakan rasa malu dan penghinaan yang besar bagi keluarga Wan. Orang-orang dari keluarga Wan juga ingin membunuh Su Yexing untuk membalas dendam. Tidak lama kemudian, 3 tamu terpenting dari keluarga Wan keluar untuk mencari Su Yexing. Wan Zifeng duduk di sebelah Wan Yongfeng, dan dia tidak khawatir. Meskipun dia mengungkapkan keberadaan Tuan Wan dalam masalah ini, dia hanya memberitahu Qian Yongan dan Gu Zun. Qian Yongan dan Gu Zun memberitahu Su Yexing berita tersebut, dan mereka tidak memberitahu Su Yexing sumber berita tersebut. Sejak awal, Wan Zifeng berdiskusi dengan Qian Yongan Gu Zun dan berencana menggunakan Su Yexing sebagai kambing hitam. Oleh karena itu, meskipun anggota keluarga Wan menangkap Su Yexing, mereka tidak akan dapat menemukan Wan Zifeng. Selama keluarga Wan tidak bisa menangkap Qian Yongan dan Gu Zun, itu akan baik-baik saja. Adapun Qian Yongan dan Gu Zun, mereka telah meninggalkan perbatasan selatan ketika Wan Zifeng kembali. Selanjutnya, mereka tidak akan kembali ke perbatasan selatan sampai Wan Zifeng sepenuhnya mengendalikan keluarga Wan. Melihat ekspresi marah semua orang di keluarga Wan, diam-diam Wan Zifeng tertawa di dalam hatinya, namun selalu berpura-pura sedih di wajahnya. Dia berdiri di samping Wan Yongfeng, menamparkan dirinya sendiri dengan keras 2 kali, dan menangis, saudaraku, aku tidak berguna, aku gagal melindunginya. Petik 2. Kamu menghukumku, kamu menghukumku. Wan Yongfeng meliriknya, menghela nafas dengan sedih, dan melambaikan tangannya, kakak kedua, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri.
Petik 2. Zhu Yexing sangat kuat. Wajar jika kamu tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Sebenarnya, masalah ini adalah aku lalai. Saya tidak menyangka Zhang Bailing akan mengirim Zhang Jiuduan dan Zhu Yeqing ke perbatasan selatan. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya mengirim lebih banyak master untuk melindungi Anda. Hei, kata Wan Yongfeng, matanya merah. Lagi, dia pikir itu benar-benar tidak nyaman. Wan Zifeng mengucapkan beberapa kata mencela diri sendiri di sebelahnya melihat bahwa Wan Yongfeng tidak memiliki banyak kebencian terhadapnya. Dia menghela nafas lega. Kemudian, Wan Zifeng berlari ke samping dan berpura-pura menuangkan air untuk Wan Yongfeng. Bahkan diam-diam dia memasukkan beberapa telur Shadowless Gu yang disembunyikan di lengan bajunya ke dalam air. Wan Yongfeng tidak ragu bahwa dia ada di sana, jadi dia mengambil cangkir teh dan meminumnya beberapa teguk. Wan Zifeng menyaksikan semua ini dari samping, merasa sangat gembira. 3 hari. Selama 3 hari, keluarga Wan ini akan sepenuhnya menjadi milikku. Wan Zifeng diam-diam meraung di dalam hatinya. Saat ini, di jalan terpencil, Lin Mo dan Wan Gongxi berganti mobil dan mengemudi di jalan raya. Karena mereka tidak bisa melalui jalan raya, mereka berdua membutuhkan waktu hampir 1 hari untuk berkendara keluar dari Provinsi Suzhou. Dan kalau terus begini, jika mereka berdua ingin sampai ke Provinsi Tenggara, mungkin akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Tuan Wan duduk di kursi penumpang dan memandang Lin Mo dengan tenang dari waktu ke waktu, jantungnya berdebar kencang. Dia dulunya adalah orang yang sangat efisien. Jika dia ingin kembali ke Provinsi Tenggara, dia berharap bisa segera kembali. Namun, entah kenapa, saat dia bersama Lin Mo, dia berharap kecepatannya bisa lebih lambat dan waktu bisa membeku saat ini. Selama 2 hari, keduanya mendapat makanan dan akomodasi di dalam mobil. Dalam 2 hari terakhir, keduanya semakin mengenal satu sama lain. Selama obrolan, Lin Mo juga belajar banyak tentang situasi Tuan Wan. Wan Gongxi, sebelumnya dikenal sebagai Wan Shengnan, adalah nama yang diberikan oleh ibunya. Dalam keluarga Wan, keluarga besar yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, melahirkan anak perempuan tidak disambut baik oleh orang lain. Ibunya sangat marah sehingga dia memberinya nama seperti itu, berharap dia akan lebih baik daripada anak laki-laki di keluarga dan memberitahu keluarga bahwa anak perempuan tidak lebih buruk dari anak laki-laki. Ibu Wan Gongxi meninggal lebih awal. Ketika dia masih kecil, dia melihat ibunya menderita banyak penghinaan dalam keluarga karena dia masih perempuan. Para wanita yang melahirkan anak laki-laki itu selalu dengan sengaja mengejeknya, mengatakan bahwa dia telah memotong dupa keluarga Wan. Wan Gongxi sudah terlalu banyak melihat hal-hal seperti itu, sehingga hal ini pula yang membuatnya membenci tubuh putrinya sejak ia masih kecil. Ia berharap ia juga seorang laki-laki dan bisa membuat ibunya bangga padanya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia mengembangkan karakter yang aneh. Dia sangat sensitif, jadi dia akan menyamar dengan arogansi untuk mencegah semua orang mendekatinya. Lin Mo tidak menyangka Tuan Muda Wan akan memiliki masa kecil seperti itu. Dia dulu hanya berpikir bahwa Tuan Wan sulit diajak bergaul, tetapi sekarang setelah dia memahami masa lalunya, dia merasa sedikit simpati padanya. Sebagai putri kepala keluarga, tekanan yang harus dia tanggung jauh melampaui apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Dalam perjalanan, Lin Mo juga menerima informasi dari Li Tizui. Informasi ini tentang Zhang Jiuduan dan Zhu Yexing. Zhu Yexing melepaskannya terakhir kali, yang membuatnya sangat aneh. Karakter Zhu Yexing bukanlah tipe orang yang akan bersikap lunak terhadap orang lain hanya karena mereka melepaskannya sekali. Dengan sifat pembunuhnya, selama dia mengambil kesempatan, dia pasti akan membunuh lawannya. Namun, dia pernah menyelamatkan Lin Mo. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah melihat informasi dari Li Tizui, Lin Mo akhirnya memiliki pemahaman kasar tentang situasi Zhu Yeqing. Zhang Jiuduan dan Zhu Yeqing sebenarnya adalah sepasang orang miskin. Situasi mereka agak mirip dengan laba-laba beracun Zhang Ye, tetapi ada banyak perbedaan. Zhang Ye dan laba-laba beracun tumbuh di keluarga miskin, jadi itulah mengapa mereka berada dalam situasi ini. Adapun Zhang Jiuduan dan Zhu Yexing, keluarga mereka kaya ketika mereka masih muda. Ayah mereka adalah seorang Pao Ge terkenal di Sichuan. Namun, ketika mereka masih kecil, ayah mereka dibunuh oleh musuh, dan ibu mereka melarikan diri bersama seorang pria kaya, tidak mempedulikan mereka sama sekali, hanya menyisakan 2 anak yatim piatu yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam keadaan seperti itu, Zhang Jiuduan mengambil tanggung jawab membesarkan saudara perempuannya sejak usia dini. Zhang Jiuduan telah dalam kondisi fisik yang baik sejak dia masih kecil. Pada usia 12 tahun, dia mulai berkelahi dengan gangster jalanan untuk mencuri barang. Dia sering dipukuli hingga kepalanya berdarah, hanya untuk mengambil makanan untuk Zhang Xiaohua. Namun, belakangan, tragedi tetap saja menimpa. Suatu kali, Zhang Jiuduan keluar dan Zhang Xiaohua dirampok oleh beberapa pedagang manusia. Zhang Jiuduan, yang saat itu baru berusia 15 tahun, mengejarnya dengan tegas. Butuh waktu 3 tahun untuk melakukan perjalanan separuh Tiongkok dengan kedua kaki, dan kulit di kedua kaki sudah aus, dan akhirnya menyelamatkan Zhang Xiaohua dari para penyelundup. Setelah itu, Zhang Jiuduan yang berusia 18 tahun berjalan kembali ke Suzhou dengan Zhang Xiaohua yang berusia 10 tahun di punggungnya. Sepanjang perjalanan, Zhang Jiuduan mempelajari banyak keterampilan. Kembali ke Shu, dia bertemu Zhang Bailing, Raja Yumnaif, dan sangat dihargai. Setelah itu, dia melayang ke langit dan menjadi Zhang Jiuduan saat ini. Dan Zhang Xiaohua, selama bertahun-tahun diperdagangkan, menderita banyak kesulitan dan keluhan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga mengembangkan karakter yang kejam. Selama bertahun-tahun menjadi korban perdagangan manusia, hal paling umum yang dia lakukan adalah diancam oleh para pedagang untuk pergi keluar dan menjual bunga untuk mendapatkan uang. Melihat ini, Lin Mo akhirnya mengerti mengapa Zhu Yeqing menyelamatkannya. Dia tidak berterima kasih kepada Lin Mo karena melepaskannya, yang benar-benar menyentuhnya adalah gadis kecil yang menjual bunga di belakangnya. Atau mungkin dia melihat bayangan dirinya pada gadis kecil itu, mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan. Setelah membaca informasi tentang Zhang Jiuduan dan Zhu Yeqing, Lin Mo tidak bisa menahan nafas. Tuan Wan duduk di sampingnya, memegang dagu di tangannya, menatap Lin Mo dengan tenang. Jika sebelumnya, dia akan membalas beberapa patah kata. Tapi sekarang, dia hanya mengagumi karakter penuh kasih Lin Mo. 2 hari kemudian, keduanya akhirnya sampai di kota Tenggara, ibu kota provinsi Tenggara. Setelah sampai di sini, suasana hati Wan Gongxi meningkat pesat, lagi pula dia sudah kembali ke rumah. Saudara Lin, rumahku tidak jauh di depan. Wan Gongxi mengarahkan arah dengan penuh semangat. Dalam 2 hari terakhir, dia juga mengubah gelarnya menjadi Lin Mo dari Dr. Lin menjadi Saudara Lin. Dia kini telah kembali ke penampilan aslinya, dan wajahnya yang biasanya sombong dan dingin kini penuh dengan senyuman. Fitur wajahnya sangat halus, jika dia laki-laki, dia akan menjadi kecantikan yang unik di dunia. Dia seorang wanita, dan kecantikannya sungguh menakjubkan bagi semua makhluk hidup. Dia bahkan tidak lebih buruk dari laba-laba beracun. Terlebih lagi, yang terpenting adalah dia tidak memiliki pesona laba-laba beracun, tetapi dia memiliki kecantikan yang heroik. Lin Mo berkendara di tikungan dan melihat sebuah rumah besar di depannya. Rumah bangsawan ini luasnya sekitar 1000 hektar, dan penuh dengan villa keluarga tunggal yang mewah. Disinilah semua orang di keluarga Wan tinggal, seperti area villa. Lin Mo terkejut, 10 keluarga besar di Tiongkok ini memang luar biasa, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan 10 keluarga besar di provinsi. Rumah tempat Anda tinggal sendirian sungguh luar biasa. Lin Mo hendak mengemudi ketika dia mendengar suara petasan datang dari istana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya-tanya, mengapa seseorang menyalakan petasan. Tuan Wan membelalakan matanya yang indah, melihat ke arah istana di kejauhan, dan tiba-tiba berseru, "Kenapa? Kenapa ada yang putih bait syair kain?" Ya, siapa yang meninggal? Pada titik ini, jantungnya tiba-tiba melonjak dan dia berkata dengan cemas, tidak mungkin kakekku." Suaranya bergetar, dan wajahnya langsung pucat. Lin Mo mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin tidak. Saya untuk sementara waktu menekan cederanya terakhir kali. Berdasarkan kondisinya, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan baik-baik saja dalam waktu 3 bulan. Tuan Wan bertanya dengan cemas, lalu, apa yang terjadi? Cepat, ayo cepat ke sana, aku ingin melihat apa yang terjadi. Namun, pada saat ini, Lin Mo menginjak rem dan menepi, mobil menepi ke sisi. Tuan Wan cemas, Saudara Lin, apa yang kamu lakukan? Ayo cepat turun, seseorang di keluarga kita sudah pergi. Aku perlu tahu siapa orang itu. Lin Mo mengerutkan kening dan berpikir sejenak.
saya rasa kita tidak bisa langsung turun saat ini. Tuan Wan tertegun. Mengapa? Lin Mo meliriknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, coba tebak apakah pemakaman keluarga Anda akan diperuntukkan bagi Anda, apa yang kamu lakukan? Tuan Wan, Lin Mo, kami dihentikan oleh Zhu Yeqing di Provinsi Su, dan mobil kami dibelah dua olehnya. Di mata orang biasa, kami harus bernasib buruk kurang. Apakah menurut Anda, keluarga Wan, mengira kami sudah mati? Tuan Wan tampak bingung, bagaimana ini mungkin? Zhu Yeqing tahu bahwa kami belum mati, Lin Mo. Tetapi, dengan karakter Zhu Yeqing, akankah dia memberitahu orang lain bahwa kita belum mati, Tuan? Wan tiba-tiba menyimpulkan, Zhu Yeqing selalu sangat acuh tak acuh. Seringkali, dia bahkan tidak repot-repot berbicara, apalagi menjelaskan apapun kepada orang lain. Tuan Wan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Lin Mo, saya masih meragukan Wan Zifeng. Saya menyarankan agar kita tidak muncul terburu-buru untuk saat ini, dan pertama-tama cari tahu siapa keluarga Anda. Mari kita bicarakan situasinya.